ucapin selamat lah ya, pada gerakan rakyat sudah menjadi partai, dan itu memang menjadi haknya warga negara ya, untuk buat partai dan sebagainya. Jadi kita ucapkan selamat. Tadi sesungguhnya teman-teman bisa dengarkan tadi. Tapi pertama, ketidakadilan ekonomi terjadi di negeri ini dan ketidakadilan ekologi terjadi di negeri ini. Di banyak tempat perekonomian memajukan seluruh rakyat, lalu perekonomian dikembangkan terus sampai merusak lingkungan. Ketika lingkungan rusak, rakyat sudah mendapatkan kesejahteraan. Nah, di Indonesia ini perekonomiannya belum mensejahterakan rakyat, tetapi lingkungannya juga sudah rusak. Setelah bermusyawarah dan akhirnya mencapai kata mufakat dari seluruh peserta rapat kerja nasional pertama Gerakan Rakyat, pada sidang pleno pertama untuk menetapkan sebagai berikut. Menetapkan ke-1, Perkumpulan Gerakan Rakyat percaya bahwa tujuan utama dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui sistem demokrasi yang terbuka, partisipatif, dan berkeadaban. Keyakinan tersebut diwujudkan dalam karakter Pancadharma, yaitu religius, nasionalis kerakyatan, kersa kesatria, kasih sayang, serta integritas moral sebagai landasan perjuangan. Perkumpulan Gerakan Rakyat juga menyadari bahwa terwujudnya Indonesia yang adil, makmur, bermartabat, dan sepenuhnya milik rakyat memerlukan perjuangan yang terorganisir dan berkelanjutan di ranah politik. Dengan perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Perkumpulan Gerakan Rakyat mendirikan sebuah partai politik dengan nama Partai Gerakan Rakyat. Setuju? Kedua, mengangkat dan mengesahkan Saudara Syahrin Hamid sebagai Ketua Umum Partai Politik Gerakan Rakyat untuk masa bakti 2026-2030. Setuju? Ketiga, mengamanatkan kepada Ketua Umum terpilih Partai Gerakan Rakyat, Saudara Syahrin Hamid, untuk membentuk, melengkapi, dan menyempurnakan struktur organisasi Partai Politik Gerakan Rakyat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan visi, misi, prinsip, dan karakter Gerakan Rakyat. Setuju? Berita acara pimpinan sidang Muhammad Ridwan ditandatangani. Saya menengok sedikit atas apa yang telah terjadi. Kita sering dengar argumen bahwa semua pohon itu kan sama-sama ada daunnya dan sama-sama bisa menyerap karbon. Sering dengar bukan? Ya, secara teknis memang benar. Sawit pun melakukan kegiatan fotosintesis. Tetapi apakah berarti perkebunan sawit bisa menggantikan hutan hujan tropis? Jawabannya tegas, tidak bisa. Tidak bisa. Ini soal karbon misalnya. Hutan hujan tropis itu bisa menyimpan sampai 10 kali lipat lebih banyak karbon dibandingkan kebun sawit. Kenapa 10 kali lipat? Karena pohon-pohon dari hutan itu tumbuh puluhan hingga ratusan tahun dan menyimpan karbon itu bukan saja di daunnya tapi di batangnya, kemudian sampai di akarnya. Nah, sawit beda, setelah 25 tahun dia tebang, diganti, sehingga siklusnya pendek, penyimpanan karbonnya terbatas. Lalu soal air dan hujan. Sistem akar pohon hutan itu dalam dan kompleks. Dia menyerap air, dia menahan tanah, dia mengatur aliran sungai,
Sementara kalau akar pohon sawit dangkal dan horizontal. Jadi ketika hujan deras, air langsung mengalir di permukaannya. Itulah sebabnya ketika terjadi hujan yang luar biasa kemarin, kawasan yang ada areal sawitnya, dampaknya lebih parah dibandingkan dengan kawasan hutan. Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Dengan dideklarasinya partai politik baru Anies Baswedan, dan ini membuat viral sekali ya, bagaimana pemberitaan di mana-mana. Akhirnya perjalanan Anies membuat sebuah perberhentian yang luar biasa, teman. Artinya Anies sudah mempunyai partai sendiri. Kalau dulu beliau tidak punya partai ya, bahkan sempat ditarik sana sini untuk bergabung di partai-partai lain. Namun Anies tidak ingin ya. Dan satu persatu mulai partai-partai lain memberikan ucapan selamat kepada Anies Baswedan ya. Salah satunya adalah Nasdem ya, partainya Surya Paloh memberikan ucapan selamat kepada partai baru Anies Baswedan, teman-teman. Nasdem ini dulu ya bersama dengan Anies di Pilpres 2024 dan kalah, akhirnya kan mendukung pemerintah walaupun mereka tidak punya kursi di menteri, teman-teman, namun mempunyai dukungan yang luar biasa kepada pemerintah dan membela pemerintah ya. Dan ketika ditanya lebih lanjut lagi oleh wartawan bahwa apakah akan bersama dengan Anies untuk 2029 nanti ya, kader Nasdem ini enggan untuk menjawab pertanyaan wartawan tersebut karena katanya bahwa 2029 masih sangat jauh ya. Mereka fokus untuk pembangunan program visi misi dari Presiden Prabowo. Ya itu ya terserah ya. Namun apapun itu, kalau kita melihat memang Partai Anies ini, teman-teman ya, Gerakan Rakyat ya, saat ini sedang lahir dan membuat sebuah pergerakan yang luar biasa. Ini bisa jadi nanti para pendukung Anies, royalis Anies di partai-partai lain, misalnya PKS, Nasdem, ini bisa beralih ke partainya Anies, teman-teman ya, Partai Gerakan Rakyat. Karena bagaimanapun ya, kalau kita lihat PKS, ya saya teringat dari kata-kata Adi Praitno yang mengatakan bahwa PKS dan Anies itu tidak bisa dipisahkan karena mereka satu kesatuan ya. Nah di sini ya, artinya pasti ada loyalis Anies di sana, dan ini bisa jadi mereka akan bergabung ke Gerakan Rakyat. Bagaimana menurut kalian?